Ayah menatapku tepat di mata dan berkata aku adalah kesalahan paling bodoh yang pernah ia buat. Ia bilang aku harus membawa kehamilanku dan keluar dari rumahnya. Ia memberiku waktu 1 jam untuk mengepak 21 tahun hidupku ke dalam apapun yang bisa aku bawa. Dan ibuku ia hanya duduk di meja makan menatap kentang tumbuknya seolah mereka menyimpan rahasia alam semesta. 9 tahun kemudian aku berdiri di kantor rumahku menatap perkebunan seluas 6 hektar di Menteng, Jakarta ketika tim keamananku menelepon. Ada pasangan tua di gerbangku. Mereka bilang mereka adalah orang tuaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir 1 dekade, aku tersenyum memikirkan Bapak Hadi dan Ibu Kinasih. Karena kesalahan bodoh yang mereka buang itu, ia akan memutuskan apakah mereka bahkan layak untuk diajak bicara. Namaku Kirana. Aku berusia 21 tahun ketika duniaku runtuh. Dan aku perlu memberitahumu bagaimana aku membangun yang baru dari puing-puingnya. Tumbuh besar di Menteng, aku tidak pernah menjadi putri yang diinginkan ayahku. Hadi memiliki perusahaan konstruksi menengah. Dan sejak aku lahir ia memperjelas kekecewaannya. Ia menginginkan seorang putra. Ia malah mendapatkan aku. Jadi ia memutuskan untuk berpura-pura perbedaan itu tidak ada. Sementara gadis-gadis seusia denganku belajar mengepang rambut dan memilih gaun pesta, aku belajar mengganti ban di garasi kami, menghabiskan musim panas mengangkut bahan di lokasi konstruksinya, dan bermain softball. Meskipun diam-diam aku ingin mengambil kelas menari, ayahku punya rencana untukku. Aku akan menjadi putra yang tidak pernah ia miliki. Aku akan mengambil alih konstruksi Hadi dan melanjutkan warisannya. Fakta bahwa aku adalah seorang gadis hanyalah ketidaknyamanan yang ia pilih untuk diabaikan. Aku menjadi cukup baik dalam mengabaikannya juga. Aku belajar menelan perasaanku untuk tampil, untuk berprestasi. Aku belajar bisnis di universitas ternama karena itulah yang ia harapkan. Aku mendapat nilai A lurus karena kurang dari itu berarti ceramah tentang potensi yang terbuang. Aku menjadi seorang perfeksionis, selalu mengejar persetujuan yang tidak pernah datang. Ibuku, Kinasih, adalah masalah yang berbeda. Ia tidak kejam, ia hanya absen dalam segala hal yang penting. Ia melayang melalui rumah kami seperti hantu, tidak pernah tidak setuju dengan ayahku, tidak pernah membelaku, tidak pernah membuat masalah sedikit pun. Aku dulu berpikir ia lemah. Belakangan, aku menyadari ia hanya membuat pilihannya sejak lama, dan pilihan itu adalah kenyamanan di atas keberanian. Saat itu aku bertemu Bagus. Melihat ke belakang sekarang, aku seharusnya tahu bahwa setiap pria yang senyumnya bisa meyakinkanmu bahwa langit itu hijau, mungkin berbohong tentang warna segala sesuatu yang lain juga. Tetapi aku berusia 21 tahun dan putus asa untuk dicintai oleh seseorang yang benar-benar melihatku sebagai seorang wanita. Jadi ketika perwakilan penjualan farmasi berusia 24 tahun yang tampan ini mulai berbicara tentang masa depan kami seolah itu sudah tertulis di bintang-bintang, aku mempercayai setiap kata. Pernikahan, anak-anak, rumah. Setelah 21 tahun diberitahu aku tidak cukup, inilah seseorang yang membuatku merasa seperti aku segalanya. Aku jatuh cinta dengan keras. 8 bulan dalam hubungan kami, aku mengetahui aku hamil. Ketakutan tidak cukup untuk menggambarkan apa yang aku rasakan. Tetapi Bagus tampak bahagia. Ia berbicara tentang nama bayi, tentang warna kamar bayi. Aku membiarkan diriku mempercayainya. Aku membiarkan diriku berharap. Itu adalah kesalahan pertamaku. Bagus mulai menjadi jauh, sibuk dengan pekerjaan, katanya. Bepergian lebih banyak, katanya. Aku menekan kekhawatiranku karena aku butuh dongeng itu nyata. Kesalahan keduaku adalah memberitahu orang tuaku. Aku berencana mengumumkan kehamilanku pada makan malam minggu. Bagus seharusnya ada di sana bersamaku, tetapi ia membatalkan menit terakhir. Darurat pekerjaan, katanya. Jadi aku duduk sendirian di seberang Hadi dan Kinasih, menggeser makananku di piring dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Tangan-tanganku menjadi sedingin es di bawah meja. Aku bisa merasakan detak jantungku di tenggorokan, berdebar begitu keras aku yakin mereka bisa mendengarnya di seberang ruang makan. Wajah ayahku melewati beberapa tahap, kebingungan dulu, lalu ketidakpercayaan, lalu sesuatu yang dingin dan keras menetap di wajahnya. Sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya dalam 21 tahun. Ibuku hanya membeku, garpunya setengah jalan ke mulutnya, patung dengan mutiara dan keheningan. Hadi tidak berteriak pada awalnya. Itu akan lebih mudah. Sebaliknya ia berbicara dengan suara yang tenang dan terkontrol yang entah bagaimana lebih buruk daripada jeritan apapun. Ia berbicara tentang rencananya untukku, tentang bagaimana aku seharusnya mengambil alih perusahaan, tentang bagaimana putri hamil yang belum menikah akan menghancurkan reputasinya di komunitas bisnis, tentang bagaimana ia telah menghabiskan 21 tahun mencoba membentukku menjadi sesuatu yang berguna.
Dan inilah bagaimana aku membalasnya. Kemudian keheningan pecah. Ia berdiri begitu cepat sehingga kursinya jatuh ke belakang dan menabrak lantai kayu keras. Suara itu membuatku tersentak seperti tembakan. Dan kemudian ia mengucapkan kata-kata yang akan aku bawa bersamaku sampai hari aku mati. Ia bilang aku hanyalah kesalahan bodoh dari masa lalunya. Ia bilang ia seharusnya mencoba lagi untuk seorang putra daripada menyia-nyiakan waktunya padaku. Ia menyuruhku mengambil kehamilanku dan keluar dari rumahnya. Aku menatap ibuku, memohon padanya dengan mataku untuk mengatakan sesuatu, apapun, untuk membelaku sekali ini saja. Ia menatap kentang tumbuknya seolah mereka adalah hal paling menarik yang pernah ia lihat. Hadi memberiku 1 jam. Aku mengepak 2 koper dengan tangan gemetar. 21 tahun keberadaan dijejalkan ke dalam apapun yang muat. Ibuku tidak datang ke kamarku, tidak menawarkan bantuan, tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku bisa mendengar televisi menyala di lantai bawah, beberapa acara permainan dengan musik ceria sementara aku menghapus diriku dari rumah masa kecilku. Aku berjalan keluar dari pintu depan dan aku tidak pernah menoleh ke belakang. Di mobilku aku menelepon Bagus. Tidak ada jawaban. Aku menelepon lagi. Kotak suara. Aku mengirim pesan dengan jari gemetar memberitahunya ayahku telah mengusirku, memberitahunya aku membutuhkannya. 3 jam aku menunggu balasan. 3 jam duduk di tempat parkir gelap mengamati layar ponselku seolah itu memegang seluruh masa depanku, berdoa agar dongeng itu bertahan sedikit lebih lama. Kemudian pesannya datang dan apapun yang tersisa dari hati kecilku yang naif hancur berkeping-keping. Pesan Bagus, 5 kata. Hanya itu yang ia berikan padaku. Setelah 8 bulan, setelah semua janji itu, setelah berbicara tentang masa depan kami dan bayi kami, 5 kata di layar yang bersinar di tempat parkir gelap. Ia bilang ia tidak bisa melakukan ini. Ia bilang ia menyesal. Ia menyuruhku untuk tidak menghubunginya lagi. Aku tidak mendengarkan, tentu saja tidak. Aku meneleponnya mungkin 40 kali malam itu. Setiap panggilan langsung masuk ke kotak suara sampai akhirnya nomor itu berhenti terhubung sama sekali. Ia telah memblokirku. Keesokan paginya aku berkendara ke apartemennya. Aku butuh jawaban. Aku perlu menatap matanya dan mengerti bagaimana seseorang bisa berubah dari pangeran tampan menjadi hantu dalam semalam. Seorang wanita menjawab pintu. Ia cantik, rapi, mengenakan cincin pertunangan yang menangkap cahaya pagi seperti bola disko kecil pengkhianatan. Namanya Laras, dan ia telah bertunangan dengan Bagus selama 2 tahun. 2 tahun. Sementara Bagus membisikkan janji di telingaku, ia pulang ke tunangan yang tidak tahu aku ada. Aku adalah wanita lain dalam cerita yang bahkan tidak aku tahu aku adalah bagian darinya. Laras dan aku hanya saling menatap sejenak. 2 wanita menyadari kami telah mencintai kebohongan yang sama. Kemudian Bagus muncul di belakangnya dan topeng itu akhirnya lepas. Tidak ada pesona yang tersisa, tidak ada kehangatan. Ia menatapku seperti aku adalah ketidaknyamanan, kekacauan yang perlu ia bersihkan. Ia menyuruhku untuk menangani masalahku dan menutup pintu di wajahku. Jadi di sanalah aku 21 tahun, hamil, diusir dan dicampakkan dalam rentang waktu 24 jam. Aku punya $847 AS di rekening tabunganku. Ayahku sudah menelepon setiap kerabat yang kami miliki, meracuni sumur sebelum aku bahkan bisa menjangkau. Aku menemukan kamar di sebuah rumah kos di pinggiran Jakarta. Baunya seperti jamur dan mimpi yang hancur tetapi harganya murah dan hanya itu yang mampu aku beli. Aku bekerja 3 pekerjaan. Pagi hari di toko roti mulai pukul 4 pagi, tertutup tepung dan kelelahan. Sore hari di dry cleaner menyetrika pakaian orang lain sementara pakaianku sendiri berantakan. Malam hari di pusat panggilan ditegur oleh orang asing sampai jam 10 malam. Aku akan jatuh ke tempat tidur kecilku, tidur selama 5 jam dan melakukan semuanya lagi. Tubuhku bertahan selama mungkin. Pada usia 6 bulan kehamilan aku pingsan selama shiftku di pusat panggilan. Aku terbangun di rumah sakit dengan seorang dokter memberitahuku bahwa aku membunuh diriku sendiri dan bayiku. Ia bilang aku harus melambat atau aku akan kehilangannya. Aku berhenti dari 2 pekerjaanku. Aku tidak punya pilihan. Aku bertahan hidup dengan 1 pendapatan, bantuan sosial, dan tingkat kecemasan yang seharusnya memiliki kode pos sendiri. Putriku lahir pada bulan April. Aku menamainya Iris. Ia datang ke kehidupan ini di ruang bersalin tanpa keluarga yang menunggu di luar, tanpa ayah yang mondar-mandir di lorong, tanpa kakek nenek yang ingin memeluknya. Hanya aku, kelelahan dan ketakutan dan lebih jatuh cinta daripada yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Perawat bertanya apakah keluargaku datang. Aku bilang padanya mereka bepergian. Itu lebih mudah daripada menjelaskan bahwa keluargaku telah membuangku seperti sampah kemarin. Aku memeluk Iris di lenganku. Manusia kecil yang sempurna ini yang tidak melakukan kesalahan apapun kecuali ada.
Dan aku membuat janji padanya. Aku bersumpah, ia tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya tidak diinginkan. Ayahku, sementara itu, sibuk menghapus keberadaanku. Ia memberitahu semua orang di Menteng bahwa aku bermasalah, membuat pilihan yang buruk. Ia mengisyaratkan hal-hal tanpa mengatakannya secara langsung. Mantan teman sekelas berhenti membalas pesanku. Aku menemukan melalui postingan media sosial sepupu yang tidak disengaja bahwa aku telah dipotong dari setiap foto keluarga. 21 tahun ulang tahun, liburan dan wisuda dan aku tidak lagi muncul di salah satunya. Tetapi inilah hal tentang titik terendah. Setelah kau berada di sana, tidak ada tempat lain untuk pergi selain ke atas. Aku belajar tahun itu bagaimana meregangkan uang Rp100.000 untuk 7 hari belanja. Aku belajar 47 resep berbeda yang melibatkan nasi dan kacang-kacangan. Sampai hari ini, aku bernilai jutaan. Dan aku masih tidak bisa melihat kacang merah tanpa mataku sedikit berkedut. Beberapa trauma tetap bersamamu. Luka yang paling dalam bukanlah kemarahan ayahku. Itu adalah keheningan ibuku. Kinasi telah menyaksikan putri satu-satunya diusir ke dunia, hamil dan sendirian. Dan ia tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak memilih apa-apa kecuali jalan yang paling sedikit perlawanannya. Beberapa bulan setelah Iris lahir, aku menulis surat kepada ibuku. Aku mencurahkan isi hatiku ke kertas itu. Aku memberitahunya tentang cucunya. Aku memohon padanya untuk bertemu Iris, untuk menjadi bagian dari hidupnya, untuk memilih cinta di atas ketakutan sekali ini saja. Jawabannya datang 2 minggu kemudian, 1 paragraf. Ia bilang ayahmu berpikir yang terbaik jika mereka melanjutkan hidup. Ia bilang ia menyesal. Kata tunggal itu begitu kecil dan lemah dan tidak berguna. Itu lebih buruk daripada keheningan. Setidaknya keheningan tidak berpura-pura peduli. Pada ulang tahun pertama Iris, aku memberinya pesta di apartemen kecil kami. Hanya kami berdua. Kue dari rak diskon di toko kelontong dengan penyok di frosting dan 1 balon yang aku temukan diskon. Aku kelelahan, bangkrut, makan kue yang terasa seperti kelangsungan hidup dan berpura-pura itu manis. Tetapi putriku tersenyum padaku. Senyum gusi besar gembira ini yang tidak tahu apa-apa tentang ayah yang absen atau kakek yang kejam atau ibu yang memilih kenyamanan di atas anak-anak mereka. Aku menyadari aku punya 2 pilihan. Aku bisa menghabiskan sisa hidupku tenggelam dalam kebencian, memutar ulang kata-kata ayahku, membiarkan Hadi tinggal tanpa sewa di kepalaku selamanya. Atau aku bisa membangun sesuatu yang begitu besar, begitu sukses, begitu tak terbantahkan milikku sehingga pendapatnya akan menjadi tidak relevan. Aku tidak pernah pandai tenggelam. Titik balik datang dari sumber yang tidak terduga. Seorang wanita tangguh berusia 68 tahun bernama Bu Mirna yang menjalankan perusahaan manajemen properti yang sedang berjuang dan tidak punya kesabaran untuk alasan. Aku mendapat pekerjaan tingkat awal di perusahaannya ketika Iris berusia sekitar 18 bulan. Mengajukan dokumen, menjawab telepon, membuat kopi yang selalu dikeluhkan Mirna terlalu lemah. Tetapi Mirna memperhatikan hal-hal. Ia memperhatikan aku tinggal larut tanpa diminta. Ia memperhatikan aku menangkap kesalahan dalam kontrak yang luput dari semua orang. Ia memperhatikan aku memiliki jenis rasa lapar yang datang dari tidak memiliki apa-apa dan segalanya untuk dibuktikan. Suatu hari ia memanggilku ke kantornya dan bertanya apa yang ingin aku lakukan dengan hidupku. Aku bilang padanya aku ingin tidak pernah tidak berdaya lagi. Ia mengangguk seolah itu adalah satu-satunya jawaban yang dapat diterima dan mulai mengajariku semua yang ia tahu. Aku menemukan aku punya bakat untuk real estate. Bukan jenis promosi penjualan yang mencolok, tetapi sesuatu yang lebih berharga. Aku bisa melihat properti yang terbengkalai, sebuah bangunan yang orang lain lihat sebagai kasus yang hilang, dan melihat persis apa yang bisa terjadi. Aku melihat potensi di mana orang lain melihat pembusukan. Aku mendapatkan lisensi real estateku saat bekerja penuh waktu dan membesarkan Iris sendirian. Aku belajar pada jam 2 pagi. Buku teks tersebar di meja dapurku. Putriku tidur di kamar sebelah. Aku minum cukup kopi untuk mengisi pesawat ruang angkasa kecil. Aku gagal ujian praktik pertamaku dan menangis di kamar mandi selama 20 menit. Kemudian aku mengeringkan mataku dan belajar lebih keras. Ketika aku lulus ujian lisensi itu, aku memegang sertifikat di tanganku dan terisak. Bukan air mata sedih, air mata penyintas, jenis yang datang ketika aku menyadari kau mungkin benar-benar berhasil. Penjualan pertamaku adalah kondominium kecil yang telah berada di pasar selama 8 bulan. Tidak ada yang menginginkannya. Lokasinya aneh. Tata letaknya canggung dan baunya samar-samar seperti kucing dan penyesalan. Aku menatanya sendiri dengan perabotan dari toko barang bekas dan trik yang aku pelajari dari acara perbaikan rumah. Komisiku adalah 32 juta rupiah. Lebih banyak uang daripada yang aku lihat dalam 2 tahun berjuang. Aku ingat menyetor cek itu dan hanya menatap saldo bangku. Mengamati angka-angka berubah. Aku merasakan harapan.
Mirna mempromosikanku, memberiku lebih banyak daftar, mulai memperlakukanku kurang seperti karyawan dan lebih seperti anak didik. Ketika Iris berusia 3 tahun, ia bertanya mengapa kami tidak punya halaman belakang. Ia telah melihat satu di acara televisi dan ia ingin tahu mengapa gedung apartemen kami hanya memiliki tempat parkir. Aku berlutut ke tingkatnya dan membuat janji padanya. Aku bilang padanya suatu hari nanti kami akan memiliki halaman belakang terbesar di seluruh Jakarta. Ia menggambarkanku sebuah gambar malam itu. Sebuah rumah, terlalu besar. Dengan halaman yang menempati sebagian besar halaman dan 2 sosok tongkat berpegangan tangan, aku dan dia. Aku menaruh gambar itu di dompetku dan aku membawanya setiap hari sejak itu. Pada saat aku berusia 28 tahun, aku telah mempelajari sesuatu yang penting tentang diriku sendiri. Aku bukan hanya penyintas, aku adalah seorang pembangun. Bu Mirna memutuskan untuk pensiun. 68 tahun bekerja, berjuang, dan membuktikan semua orang salah telah memberinya pantai di suatu tempat yang hangat. Sebelum ia pergi, ia menawariku seluruh daftar kliennya dengan harga yang sangat rendah. Ia bilang ia ingin melihat apa yang akan aku bangun dan ia tidak bisa melakukannya jika aku bangkrut karena membayarnya terlalu mahal. Aku meluncurkan properti kebangkitan Kirana dari kantor kecil di Jakarta dengan 1 meja, 1 kursi, dan lebih banyak ambisi daripada luas persegi. Aku adalah seekor phoenix. Aku telah terbakar dan aku telah bangkit. Spesialisasiku menjadi menemukan properti yang terbengkalai di lingkungan yang akan segera berubah, bangunan yang orang lain abaikan sebagai kasus yang hilang. Aku akan membelinya, memulihkannya dengan hati-hati dan kecerdasan, dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang aku bayar. Proyek besar pertamaku adalah gedung apartemen yang akan dirobohkan. Aku melihat potensi di mana orang lain melihat puing-puing. 18 bulan kemudian, aku telah mengubahnya menjadi kondominium mewah yang terjual habis dalam 6 minggu. Proyek itu memberiku keuntungan 1,2 juta dolar AS. Aku ingat duduk di kantor baruku menatap angka-angka, mencoba membuatnya terasa nyata. 8 tahun sebelumnya aku makan kue ulang tahun penyok di rumah kos, bertanya-tanya apakah aku mampu membeli popok. Sekarang aku seorang jutawan. Bukan kekayaan warisan, bukan uang keluarga milikku. Setiap dolar diperoleh melalui kerja dan kemauan. Aku sengaja menjaga profil rendah selama tahun-tahun itu. Menggunakan nama bisnismu pada segalanya, jarang namaku pribadi. Tidak ada kehadiran media sosial. Siapapun dari kehidupan lamaku tidak akan mengenali wanita bisnis yang percaya diri dengan setelan yang dibuat khusus yang menutup kesepakatan bernilai lebih dari rumah mereka. Melalui semua itu, Iris tetap menjadi pusatku, alasanku, bintang utaraku. Ketika ia berusia 7 tahun, ia mulai bertanya tentang kakek nenek. Aku menceritakan padanya versi kebenaran yang disederhanakan. Aku menjelaskan bahwa terkadang orang dewasa membuat pilihan yang menyakiti orang yang seharusnya mereka cintai. Dan orang tuaku telah membuat pilihan itu. Aku tidak meracuninya terhadap mereka. Ia memikirkannya sejenak. Gadis cantik ini dengan mataku dan semangatnya sendiri yang sengit. Kemudian ia mengangkat bahu dan berkata, itu kerugian mereka karena aku adalah ibu terbaik yang pernah ada. Aku menangis di kamar mandi malam itu. Air mata bahagia dan air mata sedih bercampur, mengalir ke saluran pembuangan bersama dengan sisa-sisa harapan terakhir bahwa orang tuaku mungkin entah bagaimana berubah. Omong-omong tentang perubahan, Bagus memutuskan untuk muncul kembali karena tentu saja ia melakukannya. Ia menemukanku di media sosial ketika Iris berusia 4 tahun. Pesannya semua kekhawatiran palsu dan pertanyaan yang disusun dengan hati-hati. Ia telah mendengar aku menjadi lebih baik, ia ingin terhubung kembali. Ia pikir mungkin mereka harus mendiskusikan masa depan Iris. Apa yang ia maksud adalah ia telah mendengar aku tidak miskin lagi dan ingin meredakan rasa bersalahnya atau melihat apakah ada uang yang bisa didapat. Aku mengambil tangkapan layar setiap pesan, menyimpannya di folder, dan tidak pernah membalas. Biarkan ia bertanya-tanya. Biarkan ia menunggu selamanya. Melalui koneksi industri, aku mulai mendengar bisikan tentang konstruksi Hadi. Ayahku telah melebihi batas selama ledakan konstruksi. Mengambil pinjaman buruk dengan persyaratan yang lebih buruk dan perusahaannya perlahan-lahan kehabisan darah. Harga dirinya tidak akan membiarkannya mengakuinya. Ibu Kinasi harus melepaskan pembantu mereka. Mereka berhenti pergi berlibur tahunan mereka. Retakan kecil di fasad yang hanya akan diperhatikan oleh seseorang yang mengamati dengan cermat. Aku memperhatikan. Pada saat Iris memulai kelas 1, aku telah menabung 180. Omo dolar AS. Aku punya rencana, reputasi, dan masa depan yang tidak ada hubungannya dengan Hadi atau Kinasi. Aku tidak merencanakan balas dendam. Aku hanya terlalu sibuk untuk balas dendam. Aku membeli perkebunan Thornfield, 6 kamar tidur, 4 hektar properti bersejarah di Menteng. Itu 3 mil dari rumah orang tuaku. Itu juga di salah satu distrik sekolah terbaik di Jakarta, sempurna untuk Iris.
Aku pindah ke perkebunan Thornfield 2 minggu sebelum ulang tahun Iris yang ke-9. Aku berusia 30 tahun, mandiri, sukses, di luar apapun yang bisa dibayangkan oleh diriku yang berusia 21 tahun. Aku punya seorang putri yang tahu ia dicintai, pasangan yang telah mendapatkan kepercayaanku, dan rumah yang sepenuhnya milikku. Aku tidak memikirkan orang tuaku. Aku tidak perlu. Tetapi Menteng adalah kota kecil dan rahasia memiliki umur yang sangat pendek. Bisikan dimulai dalam beberapa hari setelah aku pindah. Semua orang tahu kecuali rupanya Hadi dan Kinasih. Mereka ada di gelembung penyangkalan mereka sendiri, masih berpura-pura reputasi mereka utuh, masih percaya tidak ada yang tahu tentang masalah keuangan mereka atau putri mereka yang dibuang. Kinasih tahu lebih dulu klub jembatannya. Beberapa teman yang bermaksud baik bertanya apakah ia bersemangat memiliki Kirana kembali di kota, tentang memiliki akses ke cucunya. Kinasih rupanya menjadi pucat seperti kertas dan permisi lebih awal. Ia memberitahu Hadi malam itu. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana percakapan itu berjalan. Wajahnya ketika ia menyadari kesalahan bodohnya. Putri yang ia buang seperti sampah kini tinggal di rumah yang tidak akan pernah ia mampu. Putri yang ia hapus dari foto-foto bernilai lebih dari yang akan ia dapatkan lagi. Hadi tidak mempercayainya pada awalnya. Tidak bisa mempercayainya. Ia meneliti properti kebangkitan Kirana secara obsesif. Menemukan portofolio, penghargaan, pengakuan industri, menemukan foto-foto diriku di konferensi, berjabat tangan dengan wali kota dan pengembang, tidak terlihat seperti gadis menangis yang ia beri 1 jam untuk mengepak hidupnya. Aku membayangkan wajahnya melewati beberapa tahap selama penelitian itu. Kebingungan, penyangkalan, pengakuan, dan akhirnya sesuatu yang mungkin belum ia rasakan selama bertahun-tahun keputusasaan. Itu adalah pagi Sabtu, ketika panggilan itu datang. Aku berada di kantor rumahku meninjau rencana untuk proyek pengembangan baru, minum kopi, dan menikmati ketenangan. Iris bermain di taman dengan putra kekasihku, tawa mereka melayang melalui jendela yang terbuka seperti musik. Tim keamananku menelepon, sangat profesional, sangat netral. Mereka memberitahuku ada pasangan tua di gerbang utama. Pasangan itu mengaku sebagai orang tuaku dan meminta masuk ke properti. Jantungku berhenti. Kemudian mulai lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Aku melihat keluar jendela ke Iris. Putriku bahagia dan polos, tidak menyadari bahwa orang-orang yang telah menolaknya sebelum ia bahkan lahir, saat ini berdiri di gerbang kami, menunggu untuk dipimpin masuk. Aku memberitahu keamanan untuk memberitahu mereka aku akan segera ke sana. Kemudian aku membuat mereka menunggu 47 menit. Aku akan senang untuk memberitahumu itu bukan kekanak-kanakan. Bahwa aku benar-benar membutuhkan waktu itu untuk menenangkan diri, untuk mempersiapkan apa yang akan aku katakan. Dan itu sebagian benar. Tetapi aku akan berbohong jika aku mengatakan tidak ada kepuasan dalam mengetahui Hadi berdiri di luar gerbang menunggu izin untuk masuk, sementara putrinya meluangkan waktu memutuskan apakah ia sepadan dengan usaha itu. Ketika aku akhirnya berjalan ke gerbang, aku melihat mereka dengan jelas untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Hadi telah menua dengan buruk. Stres kehancuran finansial tertulis di wajahnya dalam garis-garis dalam dan kulit abu-abu. Ia telah kehilangan berat badan, tetapi tidak dengan cara yang sehat. Dengan cara yang datang dari kekhawatiran yang memakanmu hidup-hidup dari dalam. Kinasih berdiri sedikit di belakangnya, lebih kecil dan lebih lemah dari yang aku ingat. Matanya merah seperti ia baru saja menangis. Hadi mencoba tersenyum ketika ia melihatku. Itu adalah hal paling menyedihkan yang pernah aku saksikan dalam hidupku. Pria ini yang telah berteriak padaku, yang telah memanggilku kesalahan bodoh, yang telah memberiku 60 menit untuk menghapus diriku dari keberadaannya, kini berusaha terlihat hangat dan kebapakan. Penampilan itu sangat buruk sehingga akan lucu jika tidak terlalu tragis. Ia mulai berbicara segera, bahkan tidak menungguku berbicara. Kata-kata keluar dari mulutnya tentang keluarga dan kesalahpahaman dan air di bawah jembatan dan bergerak maju. Ia berbicara tentang betapa bangganya ia atas apa yang telah aku bangun. Bangga. Pria yang memberitahuku aku tidak berharga sekarang mengklaim kebanggaan atas kesuksesanku. Kinasih tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap perkebunan di belakangku, di taman, di bukti kehidupan yang telah dibangun putrinya. Tanpa bantuan apapun darinya. Aku bertanya-tanya apa yang ia pikirkan. Aku bertanya-tanya apakah ia merasakan penyesalan atau hanya kecemburuan. Aku membiarkan Hadi menyelesaikan pidatonya. Butuh waktu. Ia jelas telah melatihnya. Ketika ia akhirnya berhenti berbicara, aku berbicara untuk pertama kalinya. Aku tidak berteriak. Aku telah membayangkan momen ini selama bertahun-tahun. Tetapi berdiri di sana menatap pria yang berkurang ini yang dulu membuatku takut, aku merasakan sesuatu yang tidak terduga, ketenangan.
Aku bilang padanya bahwa ia telah memanggilku kesalahan bodoh, bahwa ia telah memberitahuku aku tidak berarti, bahwa ia telah menghapusku dari foto-foto keluarga seolah aku tidak pernah ada. Aku mengingatkan Kinasih bahwa ia telah menulis surat kepadaku memilih kenyamanan di atas cucunya sendiri, bahwa penyesalannya tidak cukup saat itu dan tidak akan pernah cukup sekarang. Fasad Hadi retak. Ia mengakui perusahaan itu bangkrut. Mereka akan kehilangan rumah. Semua yang ia bangun hilang dan ia butuh bantuan. Ia benar-benar mengatakan kata-kata itu kepadaku. Ia bilang aku harus membantu mereka karena mereka adalah orang tuaku. Aku hampir tertawa. Hampir. Karena inilah pria yang menolak menjadi ayahku ketika aku membutuhkannya. Menuntut agar aku menjadi putrinya sekarang setelah ia membutuhkanku. Ia akhirnya melihatku sebagai orang yang cakap, tetapi hanya karena ia membutuhkan buku cekku. Aku menatap ayahku untuk waktu yang lama. Benar-benar menatapnya. Pria ini yang telah membentuk seluruh masa kecilku dengan kekecewaan dan tuntutannya. Yang telah membuatku merasa seperti kegagalan hanya karena terlahir dengan jenis kelamin yang salah. Yang telah membuangku ketika aku paling membutuhkannya dan mengharapkan aku merangkak kembali ketika ia membutuhkanku. Kemudian aku menatap ibuku, wanita yang telah memilih keheningan di atas cinta. Yang telah menyaksikan putri satu-satunya dibuang dan tidak melakukan apa-apa. Yang telah menulis maaf dalam surat seolah kata tunggal itu bisa membalut luka yang sangat dalam. Dan aku tersenyum. Bukan dengan kekejaman, bukan dengan balas dendam. Aku tersenyum karena aku menyadari berdiri di sana di depan rumahku yang indah dengan tawa putriku di latar belakang bahwa aku tidak membutuhkan apapun dari mereka lagi. Bukan persetujuan mereka, bukan penyesalan mereka, bahkan bukan pengakuan mereka tentang betapa salahnya mereka. Aku bebas. Aku memberitahu Hadi aku tidak akan membantunya. Bukan karena aku ingin ia menderita, tetapi karena aku tidak berutang apapun padanya. Ia telah memperjelas itu 9 tahun lalu ketika ia memberiku 1 jam untuk mengepak hidupku ke dalam koper. Utang di antara kami diselesaikan saat aku berjalan keluar dari pintunya. Aku bilang padanya aku punya seorang putri yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya tidak diinginkan. Itu adalah warisanku. Bukan menyelamatkan orang yang membuangku ketika aku berada di titik terendah. Kemudian aku berbalik ke Kinasih secara khusus. Aku bilang padanya ia bisa saja meninggalkannya. Ia bisa saja memilihku. Ia bisa saja menjadi seorang ibu ketika itu penting. Ia tidak melakukannya. Itu haknya, pilihannya untuk dibuat dan ini adalah pilihanku. Hadi mencoba marah dulu. Suaranya meninggi, berbicara tentang semua yang telah ia lakukan untukku saat tumbuh dewasa. Mencoba membuatku merasa bersalah. Itu memantul dariku seperti hujan dari kaca. Kemarahannya tidak punya kekuatan lagi. Kemudian ia mencoba rasa bersalah, mengingatkanku mereka sudah tua. Bahwa mereka tidak punya tempat tujuan, bahwa aku adalah anak tunggal mereka. Aku tidak merasakan apa-apa. Rasa bersalah yang ia coba panggil telah dibakar dariku bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, ia mencoba sesuatu yang terlihat hampir seperti penyesalan yang tulus. Suaranya pecah, matanya basah. Ia bilang ia menyesal bahwa ia salah, bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Terlalu sedikit, 9 tahun terlambat. Aku bilang padanya aku harap ia menemukan kedamaian, tetapi ia tidak akan menemukannya di sini. Tidak di gerbangku, tidak di rumahku, tidak dalam hidupku. Kinasih berbicara untuk pertama kalinya sejak mereka tiba. Suaranya kecil nyaris berbisik. Ia bertanya apakah ia setidaknya bisa melihat Iris sekali saja hanya untuk melihat cucunya. Untuk sesaat, hatiku goyah. Ini ibuku. Wanita yang telah mengepang rambutku ketika aku masih kecil sebelum Hadi memutuskan itu terlalu feminin. Wanita yang telah menyelipkan 5 juta rupiah kepadaku melalui sepupu ketika aku tidak punya apa-apa. Kemudian aku ingat surat itu. Aku ingat maaf. Aku ingat tahun-tahun keheningan, tahun-tahun memilihnya daripada aku. Tahun-tahun membiarkanku berjuang sendirian sementara ia mempertahankan hidupnya yang nyaman. Aku bilang padanya Iris tidak tahu ia ada. Dan aku bilang menjaga itu tetap seperti itu adalah hal paling baik yang bisa aku berikan kepada putriku. Wajah Kinasih ambruk. Hadi melingkarkan lengannya di sekelilingnya, masih berusaha mempertahankan martabat, masih memainkan peran suami yang protektif, meskipun ia tidak melindungi apapun. Mereka pergi perlahan, seperti mereka berharap aku akan berubah pikiran. Aku melihat mereka berjalan kembali ke mobil mereka. Aku berdiri di gerbangku sampai mobil mereka menghilang di tikungan, dan aku merasa lebih ringan dengan setiap inci jarak di antara kami. Iris datang berlari beberapa menit kemudian. Ia bertanya siapa orang-orang itu. Aku menatap putriku, gadis cantik, bahagia, percaya diri ini yang tahu ia dicintai setiap hari dalam hidupnya, yang tidak pernah dipanggil kesalahan, yang tidak pernah dibuat merasa ia tidak cukup. Aku bilang padanya mereka bukan siapa-siapa yang penting.
Dan aku bersungguh-sungguh. Aku membangunkan diri dari abu karena aku harus melakukannya. Orang tuaku bahkan tidak pernah mencoba menyalakan korek api.